Hal ini persis ketika ada orang ditanya, apa tandanya ayam atau bebek? Dia jawab, tandanya dia berkaki dua. Nanti melihat Ustadz Yazid bin Abdul Jawas, ya ini berkaki dua berarti. Atau melihat Ustadz Granda semuanya, ini kakinya dua. Sedangkan tanda bebek kakinya dua. Masa kau yang ini bebek, kau jadi Ustadz? Ini kan repot teman-teman ya. Tanda utama nakirah tanwin, ya. Tanda utama nakirah tanwin, ya. Tanda utama nakirah, isim nakirah, isim nakirah adalah tanwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada seseorang, yaitu sultan kaum sebelah, di mana pada saat itu dia menjelaskan tentang masalah ilmu nahwu. Pada saat itu dia menjelaskan kepada jemaahnya tentang tanda-tanda isim nakirah. Ustadz itu tiada lain tiada bukan, namanya adalah Al-Ustadz Firanda Andirja. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan membimbing beliau agar beliau tidak berbicara di luar bidang beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada waktu itu Ustadz Firanda berkata, tanda utamanya isim nakirah adalah tanwin katanya. Kalau seumpama tanda utama isim nakirah itu tanwin, berarti lafadz Muhammadun, kan Muhammadun, dalnya itu ditanwin. Apa nanti dipikir lafadz Muhammadun itu adalah isim nakirah? Iki kan goblok. Sampian itu kalau menjelaskan ilmu sesuaikan dengan bidangnya. Kalau nggak bisa ilmu nahwu, monggo diem aja. Ya, saya nanti tak kasih di dalam kitab apa itu ya, Alfiyah Imam Ibnu Malik. Beliau di sana menjelaskan tentang tanda-tanda isim nakirah. Nakiratun qabilu al-mu'athira aw waqi'un mawqi' amma qad dzukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum badhi wa hinda wa bni wal ulami wal ladzi famali dzi ghaibatin huduri ka anta wa sami bidhamiri wa dzuti salimin ma la yubtada wa la yali ila ikhtiyaran abada. Apa kata beliau? Nakiratun qabilu al-mu'athira aw waqi'un mawqi' amma qad dzukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wa bni wal ulami wal ladzi. Nakiratun, adapun isim nakirah iku qabilu al, isim yang bisa menerima al. Qabilu al mu'athiro, yang mana al itu nanti bisa mempengaruhi kenakirohan isim tersebut menjadi makrifat. Ini loh, nakiratun qabilu al mu'athiro awaqi'un mauqi ama qad dzukira, atau isim yang menempati posisi tempat-tempat isim yang bisa menerima tanwin. Itulah isim nakirah. Sehingga tanda utama isim nakirah bukan isim yang bisa menerima tanwin, bukan, tetapi isim yang bisa menerima al, dan alnya itu nanti mempengaruhi status kenakirohannya berubah menjadi ma'rifat. Contoh, rojulun, lafadz rojul itu nakirah. Setelah itu dikasih ar-rajulu, menjadilah ar-rajulu, dikasih al. Maka ketika rojul nakirah, tetapi ketika kemasukan al, maka isi rojul, si pria itu, laki-laki itu menjadi tertentu. Itulah yang dimaksud qabilu al-mu'athira. Mengapa harus mu'athira? Tidak sembarang terima al, tetapi al yang harus mempengaruhi status nakirahnya menjadi makrifat. Sebab ada isim makrifat yang bisa dimasuki al. Contohnya al-Abbas. Abbas ini sudah makrifat sebab isim alam. Nanti isim alam bagian daripada isim makrifat. Lanjutan bait ini. Ketika lafadz Abbas ini diberi al, jadilah al-Abbas. Ya, contohnya paman Nabi itu kan al-Abbas. Tetapi alnya ini tidak mempengaruhi status Abbas dari nakirah menjadi makrifat. Enggak. Sebab sebelum kemasukan al, lafadz Abbas ini memang sudah makrifat statusnya, sehingga al ini tidak mu'athiro. Begitulah Ustadz Firanda. Jadi tolong harus Anda pahami ilmu nahwu ini. Kalau bukan bidangnya jangan sok menerangkan ilmu nahwu. Awaqi'un mauqi amma qad dzukira, atau isim nakirah adalah isim yang bisa menempati posisi isim-isim yang bisa menerima al. Contohnya adalah dzu. Dzu itu adalah nakirah,
tetapi tidak bisa dimasuki al, tidak bisa nerima al. Makanya nggak ada di Al-Quran atau hadis ataupun di bahasa Arab al-dhu. Namun walaupun al-dhu ini tidak bisa nerima al, tetapi ia bisa menempati posisi kalimat isim yang bisa menerima al. Contohnya apa? As-sohibu. Lafadz adzu dengan sohib itu podo, yaitu sesuatu atau orang yang memiliki. Sehingga as-sohibu, adzunya memang nggak bisa menerima al, tetapi lafadz sohib bisa menerima al. Itulah yang dimaksud awaqi'un mauqi ama qad dzukira. Ketika Ustadz Firanda ini menjelaskan tanda isim nakiro adalah tanda utamanya tanwin, maka ini ngaco teman-teman. Tidak ada dalam kaidah ilmu nahwu seperti ini. Justru yang ada tanda isim nakiro itu adalah isim yang bisa menerima al, dan alnya itu bisa memberikan dampak atau mempengaruhi nakirohnya menjadi makrifat. Nanti apa saja isim makrifat, maka lanjutan bait ini adalah wa ghairuhu ma'rifatun kahum wa dhi wa hinda wa bani wal gulami waladzi famali dzi ghaibatin aw huduri ka anta wa wasami bid dhamiri wa dzutisali minhum la yubtada wa la yalilah jaran abada. Apa di sini maknanya? Wa ghairuhu ma'rifatun. Selain isim nakirah disebutlah isim makrifat. Isim makrifat di sini ada 6. Number 1 kahum. Contohnya hum. Apa hum itu? Yaitu isim domir. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Isim domir ini bagian daripada isim makrifat. Sudah tertentu. Contoh, anta. Nah ini. Ila aina anta. Mau kemana ente bro? Anta ini sudah tertentu orangnya. Makanya makrifat. Isim domir makrifat. Kahum. Wadhi. Dan isim isyarah. Ya, dzi itu isim isyarah. Contohnya hadza, hadhihi atau dza, dzi itu isim isyarah. Isim isyarah itu sudah makrifat tertentu. Dzalika, nah ini kan isim makrifat sudah tertentu. Kahum wadhi, wahinda itu adalah isim alam. Ya contohnya Muhammadun, Zaidun, kemudian apa lagi? Firanda, kemudian Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kemudian Badrus Salam LC Al-Wahabi, kemudian Farhan Abu Furayan, itu isim alam, makrifat. Walaupun nanti bisa nerima tanwin, bukan nakiroh, tetapi tetap makrifat. Hasanun. Nah, contoh lagi siapa? Khalidun. Seumpama Khalidun, Khalid Salamah maksudnya. Itu sudah makrifat walaupun iso nerima tanwin. Wabni, dan isim nakiroh yang sudah diidofahkan kepada salah satu isim makrifat. Wabni, itu loh. Contohnya adalah Rasul. Rasul ini nakiroh, Rasulun nakiroh. Tetapi diidofakan kepada lafaz Allah, yang mana lafaz Allah itu bagian dari isim alam. Tentunya isim alam ini sudah makrifat. Tetapi ketika Rasul ini diidofakan, dimudofkan kepada salah satu isim makrifat, maka juga menjadi makrifat. Wabni, lafaz ibnun dengan iya mutakallim, anak. Kalau anak itu umum, tetapi anakku itu sudah makrifat, gitu loh. Wabni wal gulami, atau isim yang sudah kemasukan huruf alif dan lam, al. Lafadz gulam itu kemasukan al, maka menjadi makrifat. Masjidun ini nakirah, kemasukan al maka sudah menjadi makrifat. Wal gulami, walladzi, dan isim mausul. Isim mausul itu bagian daripada isim makrifat atau sudah tertentu karena ada silahnya itu nanti teman-teman. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah. Lah, ada silah ini yang bisa memarifatkan. Contoh, ja'alladzi, ja'a wis teko sapa alladzi wam, abuhu kang utawi bapake alladzi iku alimun alim, telah datang orang yang ayahnya alim. Ini makanya isim mausul disebut isim makrifat. Ustadz Firanda, tanda nakiroh, tanda utamanya nakiroh bukan tanwin. Nanti lafadz Zaidun disebut nakiroh. Koplak. Contoh Hasanun itu isim makrifat walaupun ada tanwin. Makanya isim nakiro itu adalah qabilu al-mu'athira awaqi'un mauqi ama qad dzukira. Kasus ini sama persis dengan Ustadz sebelah, di mana dia pada saat itu menjelaskan tentang tanda kalimat fi'il. Katanya tanda kalimat fi'il adalah tidak kemasukan al. Tidak kemasukan al, tidak kemasukan tanwin, tanda kalimat fi'il. Masya Allah.
Nanti ya, ketika tanda kalimat fi'il tidak kemasukan al, nanti lafadz Zaidun itu disebut kalimat fi'il kan ya, karena gak ada al Zaidun, gak ada. Ini kan ngaco teman-teman. Hal ini persis ketika ada orang ditanya, apa tandanya ayam atau bebek? Dia jawab, tandanya dia berkaki dua. Nanti melihat Ustadz Yazid bin Abdul Jawas, ya ini berkaki dua berarti. Atau melihat Ustadz Firanda semuanya, ini kakinya dua. Sedangkan tanda bebek kakinya dua. Masa kok yang ini bebek kok jadi Ustadz? Ini kan repot teman-teman ya. Oleh sebab itu bukan tanda namanya ya. Tanda itu sesuatu yang bisa menjelaskan dan bisa nanti untuk membedakan dengan sesuatu yang lain. Tanda cacing adalah tidak punya kaki. Nanti dia melihat ular disebut cacing sebab ular gak punya kaki. Ini repot tanda seperti itu. Ya sama dengan ketika si Ustadz sebelah itu mengatakan tanda kalimat fi'il adalah tidak kemasukan al. Nanti melihat lafadz Zaidun tidak ada al, kemudian lafadz Hasan juga tidak kemasukan al, melihat Firanda tidak bisa kemasukan al, Yazid bin Abdul Qadir Jawas itu tidak kemasukan al, berarti nanti kalimat ini ngaco kan? Makanya idza takallamal mar'u fi ghairi fannihi atabil ajaibi. Ketika seseorang sudah bicara di luar bidangnya, maka dia akan mengeluarkan sebuah statement atau pernyataan ungkapan yang layak untuk ditertawakan sebab LC lucu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.